Firman-Mu Tuhan yang kembali menguatkan kami. Biarlah firman-Mu itu menjadi terang buat melangkah hidup kami Tuhan. Hari-hari kami ke depan Tuhan kami tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu kami hanya berharap kepada nama Tuhan yang memberikan kami kekuatan di dalam terang firman-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan pagi hari ini dengan sukacita, dengan penuh syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak dan Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Baik, luar biasa ya. 1 tahun kita nggak bertemu secara offline, tapi ada online-nya juga ya. Ada beberapa kali, ada 5 kali saya mengisi acara online, ibadah online atau apa namanya kalau di sini, renungan tengah minggu ya, online. Saya bersyukur, saya senang ada di sini kembali bersama dengan Bapak dan Ibu. Baik, hari ini saya mau bawakan satu firman Tuhan yang saya kasih judul berani kotor itu baik. Pernah dengar kata ini atau slogan ini? Berani kotor itu baik. Seperti itu ya, iklan sabun, sabun cuci, betul. Tapi saya nggak ngomongin soal sabun cuci. Slogannya boleh sama, tapi saya berbicara tentang hal yang lain. Kalau ngomongin soal sabun cuci, cuci mencuci, ibu-ibu di sini, bapak-bapak udah jauh lebih pintar daripada saya. Jadi saya nggak perlu cerita lagi soal cuci mencuci, nggak perlu diajarkan lagi ya. Ya, puji nama Tuhan. Kalau kita lihat hari-hari kita ini 2020, dari sejak awal tahun 2020, topik yang hangat sekali dibicarakan di sekitar gereja adalah tentang kesehatan tentunya. Tapi kesehatan itu memang penting, tapi buat saya ada satu hal juga yang penting, bahwa di dalam kesulitan seperti ini, karena kita masukin masa pandemi, ekonomi merosot, resesi ekonomi, keamanan atau kriminalitas meningkat, ada satu hal yang tetap kita harus kerjakan, yaitu melakukan hal-hal yang baik. Kita harus tahu bahwa panggilan kita untuk menjadi berkat buat dunia ini. Amin, saudara. Amin. Berani kotor itu baik. Baik. Firman Tuhannya terambil dari Matius 5 ayat yang ke-13. Waktu saya 30 sampai 40 menit ya. Waktu serah, boleh. Matius 5 ayat yang ke-13. Firman Tuhannya berbunyi demikian. Saudara bisa baca juga di Alkitab yang saudara baca, yang saudara bawa, atau bisa juga langsung dilihat tampilan di layar. Matius 5 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan untuk kita, memotivasi kita untuk menjadi berkat buat dunia ini. Harus mempunyai satu pengaruh bahwa hidup kita itu harus menjadi berkat buat dunia ini. Firman Tuhan ini tidak mengajarkan kita untuk menjadi garam, tapi untuk menjadi berkat. Saudara, kenapa saya katakan demikian? Karena otomatis saudara nggak usah repot-repot menjadi garam. Otomatis ketika saudara menjadi orang percaya, kita adalah garam. Dikatakan demikian, kamu adalah garam. Tidak dikatakan kamu harus menjadi garam, tapi kamu sudah menjadi garam. Tapi yang harus kita kerjakan adalah, jika garam itu menjadi tawar, jangan, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi hidup kita harus bermanfaat, hidup kita harus berpengaruh, hidup kita harus menjadi berkat buat dunia ini. Seperti itu yang Tuhan mau. Jangan repot-repot menjadi garam, karena otomatis sudah jadi garam, gitu ya. Ya, saya lanjut ya. Kalau mau nah, saudara,
sebelum saya melanjutkan lebih panjang lagi mengenai garam yang dimaksud di dalam tadi surat yang tadi, saya akan jelaskan sedikitnya ada 6 latar belakang garam dulu ya. Sedikitnya ada 6 fungsi daripada garam. Ada 6 sedikitnya, tapi ini akan agak cepat saya bawakan karena nggak terlalu banyak. Yang akan saya ulas yang lebih banyak justru nanti setelah ini. Saudara, ada 6 fungsi daripada garam sedikitnya. Orang kita kan tahunya kalau garam itu cuma fungsinya adanya di dapur, betul? Tahunya ada di dapur, tapi ternyata fungsinya garam itu banyak. Di dalam bahasa Ibrani adalah melak, di dalam bahasa Yunani adalah halas. Yang pertama adalah memberi rasa. Semua orang tahu bahwa garam itu memberikan rasa asin. Kalau kita baca di dalam Ayub 6 ayat yang ke-6 dikatakan, dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya? Ya, jadi yang namanya garam itu fungsi pertamanya adalah memberi rasa. Kalau nggak ada garam, nggak ada rasa gitu, rasanya jadi hambar. Itu yang pertama. Yang kedua, garam itu fungsi yang kedua adalah menghormati dan mengikat. Kita baca di Imamat 2 ayat yang ke-13 dikatakan, dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Oh, ternyata banyak ya. Garam ternyata bukan cuma untuk di dapur aja. Ternyata pada di zaman Alkitab ketika garam itu sulit untuk didapatkan, adanya di gunung, adanya di laut mati, garam itu dipakai juga untuk mempersembahkan korban sajian. Persembahan korban sajian itu yang namanya mempersembahkan itu artinya sama dengan menghormati. Mempersembahkan itu sama dengan artinya menghormati. Setiap persembahan kita harus bubuhi dengan garam. Dan di dalam Bilangan 18 ayat 19 dikatakan, segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian, ada yang namanya perjanjian garam, untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Ini berbicara tentang perjanjian Tuhan dengan Daud dan keturunan Daud. Semua itu diikat oleh yang namanya perjanjian garam. Perjanjian garam itu kita menggambarkan bahwa yang namanya garam itu untuk mengikat satu perjanjian. Kalau ada 2 orang bermusuhan, kemudian mereka mengikat satu perjanjian untuk berdamai, duduk di meja makan, mereka akan dibubuhkan makanan yang bergaram, sehingga dimaksudkan untuk apa? Persahabatan atau pengikatan perjanjian itu menjadi sesuatu yang awet gitu ya, kayak garam kekal. Nah, maksudnya seperti itu. Ini yang kedua, mengikat dan menghormati dan mengikat. Nanti saudara bisa baca sendiri di rumah, mungkin sesuatu yang baru ya. Yang ketiga, garam fungsi yang ketiga adalah untuk mengawetkan. Markus 9 ayat yang ke-50 bagian B, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Makan garam bersama itu sama dengan menjaga persaudaraan yang awet di meja makan. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, mirip ya. Seperti itu. Kalau kita mau mengadakan perdamaian, 2 orang bertikai, 2 orang bermusuhan, kemudian dipersatukan biasanya di meja makan. Kumpul lagi, berdamai di meja makan, makan yang sama, kemudian mereka dibubuhkan garam makanan itu. Maksudnya apa? Supaya hubungan mereka yang sudah bersatu, sudah diperdamaikan itu, hubungannya menjadi awet. Gitu. Ya. Lanjut. Yang keempat. Nah, ini juga mungkin unik ya. Jarang-jarang ada yang mungkin kalau kita jarang baca dengan teliti, kita baru tahu kalau garam itu fungsinya untuk menyehatkan di zaman Alkitab.
Yeskiel 16 ayat yang keempat, kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok dan dibedong ya kalau orang Sunda, dengan lampin. Jadi fungsinya apa? Untuk kesehatan juga rupanya. Di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-22 diceritakan bagaimana Nabi Elisa menghadapi orang-orang yang sedang mata air di Yeriko yang tercemar oleh racun, dan banyak sekali orang yang keracunan, banyak ibu-ibu yang melahirkan akhirnya bukan melahirkan, sedang hamil gitu, keguguran. Karena apa? Karena mata air di Yeriko ini beracun, sehingga harus ditawarkan dengan cara memberikan garam. Kemudian pergilah Elisa ke mata air mereka yaitu Yeriko dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, fungsi daripada garam adalah memberi hikmat. Di dalam Kolose 4 ayat yang ke-6, di dalam perjanjian yang baru, perjanjian baru ya, terjemahan baru maksud saya, terjemahan baru, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Tetapi di dalam terjemahan yang lama itu dicantumkan kata garam. Hendaklah senantiasa perkataanmu itu berkat. Perkataan kita yang kita ucapkan itu selalu berkat, jangan perkataan yang kotor, perkataan yang menjatuhkan, perkataan yang menghina, dan seterusnya. Tapi kita harus selalu berkata-kata yang penuh berkat, dimasinkan dengan garam, supaya dapat kamu mengetahui bagaimana kamu memberi jawab kepada tiap-tiap orang. Fungsi daripada garam selanjutnya adalah untuk memberi hikmat. Nah, yang terakhir adalah garam itu memberkati saudara. Saudara, di dalam Markus 9 ayat yang 50 dikatakan garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam di dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Saudara, kata garam itu mirip dengan kata gaji. Tepatnya begini, kata gaji atau dalam bahasa Inggrisnya adalah salary, S-A-L-A-R-Y, salary. Kata salary atau gaji itu artinya berasal dari kata salt, garam, S-A-L-T. Gaji itu artinya garam sebetulnya. Kenapa? Karena pada zaman Alkitab mencari garam itu sulit. Adanya di laut mati, kemudian harus dikeringkan, diayak gitu ya, dipisahkan dengan air, dikeringkan, diuapin, atau di gunung yang susah sekali nyarinya, sulit. Akibatnya apa kalau sulit? Harganya mahal. Harganya mahal. Saudara tahu harga satu sendok makan garam itu setara dengan gaji orang satu hari. Satu sendok sama dengan gaji orang satu hari. Kalau gaji kita di Karawang ini UMR katakanlah 4,5 juta, dibagi 30 hari kira-kira 150 ribuan ya, 150 ribuan. Itu satu hari 150 ribu. Gaji buruh, gaji tukang bangunan pun 150 ribu. Nah, kira-kira satu sendok itu garam itu kira-kira harganya 150 ribu di zaman Alkitab. Mahal nggak saudara? Ibu-ibu yang pintar masak, mahal nggak? Mahal banget ya. Nah saudara, kalau digaji dengan gaji seperti itu, orang di zaman Alkitab suka sekali, senang sekali digaji satu hari dengan garam.
1 sendok makan. Kalau kita zaman sekarang mau nggak kalau kita habis capek kerja 1 hari dikasih garam 1 sendok ya? Nggak ada yang mau ya. Oh, ibu-ibu maunya apa? Dikasihnya tas gitu ya. Minimal tas. Minimal baju gitu ya. Nggak mau yang namanya. Bapak-bapak mau minimal dikasih satu piring makanan minimal. Masa dikasih garam doang gitu 1 sendok. Nah, di zaman Alkitab seperti itu. Baik, jadi 1 sampai 6 tadi saya sudah sampaikan ya fungsi daripada garam. Saya lanjut. Saudara, sekali lagi kita baca Matius 5 ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara, yang namanya menjadi tawar itu apa? Di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, Alkitab menuliskannya yaitu moraino. Moraino artinya apa? Menjadi bodoh. Bukan cuma sekedar tawar, saudara. Tapi dikatakan menjadi bodoh atau bertindak bodoh karena menjadi hambar tidak berasa, garam yang kehilangan kekuatan dan rasanya. Demikian pula dengan kita. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita semua boleh menjadi garam. Setiap kita menjadi garam, amin. Tapi kalau kita tidak punya pengaruh, kita tidak menjadi berkat, itu sama dengan kita orang-orang moraino, orang-orang bodoh. Jadi Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang bijak gitu ya. Jangan jadi orang yang bodoh. Kita jangan menjadi orang yang bodoh. Tuhan mau kita menjadi orang yang bijak. Gunakanlah waktu-waktu kita untuk melayani Tuhan. Menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan, menjadi berkat buat dunia ini. Sebab tidak ada gunanya berarti menjadi bodoh itu bisa berarti begini. Mungkin menjadi berkat, tapi cuma di kalangan kita sendiri. Contohnya begini, kita bersaksi, kita memberitakan firman Tuhan, kita menceritakan kebaikan Tuhan, tapi cuma kepada sesama kita, orang-orang percaya. Garam menggarami garam gitu ya. Kira-kira jadi asin nggak? Ya udah asin bawaannya. Garam menggarami garam gitu ya. Itu kurang. Garam mengasinkan garam. Tapi bukan. Itu yang namanya bodoh. Karena kita sebetulnya harus keluar. Harus keluar, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena belakangan ini banyak sekali orang-orang percaya tidak menjadi berkat. Saya pernah baca satu artikel di dalam website, di internet. Kenapa terorisme begitu banyak terjadi di Indonesia juga di luar negeri? Kenapa? Jawabannya, karena kita anak-anak Tuhan seringkali tidak menjadi berkat, tidak perlu untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Betul, tidak harus pergi jauh-jauh ke ujung dunia dulu, tapi mulai dari keluarga kita, lingkungan di mana kita tinggal, dimanapun kita ada, kita kerja, kita harus jadi berkat. Saudara, kita baca WA kita rame nih belakangan ini di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah ya, apa tuh, Palolo dan Sigi daerah Sulawesi Tengah yang dikabarkan ada rumah pelayanan yang dibakar dan ada satu keluarga yang 4 orang dibakar dan dipanggal kepalanya. Itu adalah perbuatan teroris katanya, orang-orang yang tidak dikenal. Tapi saya yakin memang mereka mati secara martir, syahid. Tapi kenapa kita lihat banyak sekali terorisme di mana-mana? Karena kita seringkali lalai untuk tidak menceritakan kebaikan Tuhan. Kalau banyak orang mendengar firman Tuhan, banyak orang mengenal Tuhan, pasti ada Roh Kudus di dalam hati mereka, mereka tidak akan menjadi seorang teroris. Betul? Anak-anak Tuhan ini yang seringkali harus membawa kabar baik. Bukan hanya tugas seorang pelayan Tuhan, bukan tugas saya aja, Pak Denny aja, aktivis aja, tapi semua kita harus melayani Tuhan. Istilahnya Pak Denny bilang marturia ya Pak. Dari arti kata Yunani martir ya, marturia. Jadi setiap kita
anak-anak Tuhan ini harus bisa melayani Tuhan, harus menyampaikan firman Tuhan, harus menjadi berkat buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka mengenal lewat kita. Saudara, beberapa hari ini dunia sepak bola kembali dikejutkan dengan kematian seorang superstar, bintang besar sepak bola di tahun 70-80-an. Dia pencetak gol yang luar biasa, diulukan banyak orang. Siapa namanya? Ya, Diego Maradona, tahu semua ya. Pencinta bolanya ketahuan. Pencinta bola banyak banget di sini. Saudara, Diego Maradona ini dipuja-puja orang seperti Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada dua orang jurnalis yang dengan dananya sendiri dia membangun satu yang namanya gereja Church of Maradona di Buenos Aires, Argentina. Agamanya apa namanya? Agama Maradona. Alkitabnya apa? Alkitabnya autobiografi atau kisah hidupnya dari Maradona. Terus Tuhannya siapa? Maradona. Yang disembah siapa? Maradona. Bingung nggak? Bingung kita ya. Bingung ini gimana? Ini orang bisa setara sama Tuhan ya, bingung. Saking ada ratusan ribu orang penggemarnya, fansnya di seluruh dunia, mereka bisa datang ke gereja itu untuk menyembah Maradona. Maradona itu dijadikan seperti Tuhan loh. Ngeri nggak? Ngeri ya. Kalau manusia dijadikan Tuhan. Dan yang lucunya lagi, Maradona ini mengeluarkan 10 perintah Maradona. Bukan cuma 10 perintah Allah di dalam kitab kita. Ya, di Alkitab kita ada 10 perintah Allah. Dia juga punya 10 perintah Maradona yang harus dituruti oleh setiap pengikutnya, pemeluk agama Maradona tersebut. 10 itu diambil bukan cuma karena ditiru Alkitab, tapi mengambil nomor punggung dari jersinya Maradona. Kalau diturun ke lapangan itu nomor punggungnya itu berapa? 10. Tahu nggak? 10. Jadi sama. Dan di dalam bahasa Spanyol D10S katanya, Dios sama dengan Tuhan. Luar biasa mengerikan ya agama. Bukannya menyembah Tuhan yang benar, bukannya menyampaikan firman Tuhan buat mereka yang tidak mengenal Tuhan, malah dikacaukan, disesatkan buat gereja yang justru mengajarkan banyak orang-orang membawa kepada orang-orang kepada kesesatan seperti itu. Ya, jadi moraino itu berarti menjadi bodoh atau bertindak bodoh, menjadi hamba tidak berasa. Saudara, kita melihat bahwa kekristenan kita memang minoritas. Di seluruh dunia juga kekristenan itu minoritas. Di kita minoritas banget. Kita seringkali merasa kok kita sedikit banget, belum lagi diinjak-injak orang, dihina. Sama seperti kita baca kasus yang Palolo tadi. Gereja banyak yang dibakar, gereja banyak yang jemaat yang banyak yang dianiaya dan seterusnya. Kenapa? Karena kita malas untuk menyampaikan berita kabar baik itu, kebenaran itu. Jadi ketika terorisme berkembang begitu luar biasa banyak, kita nggak berkutik. Di Eropa juga sama. Dulu yang membawa agama kekristenan itu ke Indonesia adalah orang Belanda, penjajah Belanda. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang ini, Belanda dan Eropa pada umumnya, Prancis, Inggris, dan yang lain-lainnya, Jerman juga, mereka kekristenan itu justru semakin hari semakin surut. Gereja banyak yang berubah fungsi menjadi tempat hiburan lah, menjadi tempat dugem lah. Akhirnya saya mendengar ada gereja di Bandung yang mengirim utusan misi pergi ke Belanda. Terbaliknya, untuk apa? Menjadi berkat di sana, menginjili orang-orang Belanda loh. Terbalik, dulu kita yang diinjili sama orang-orang Belanda. Belanda masuk ke Indonesia lewat penjajahan, kita diinjili. Sekarang kita yang ke sana. Karena apa? Kekristenan sudah menjadi semakin sedikit. Kita menjadi orang-orang yang bodoh.
Karena kita menjadi bodoh dan bertindak bodoh, kita menjadi minoritas yang bodoh. Seperti itu saudara. Lanjut. Berani kotor itu baik. Matius 28 ayat 19 katakan, karena itu pergilah. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptisalah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena itu go ya. Pergilah. Bukan doakanlah. Dulu saya berpikiran cukup berdoa aja di rumah, doakan Sulawesi, doakan Jakarta, doakan Bandung, doakan Irian dan seterusnya, doakan gereja ini, gereja itu, doakan hamba Tuhan ini. Ternyata nggak bisa ya, cuma berdoa aja. Tapi Tuhan mengajarkan go, pergi. Siapa bilang suruh diam aja sebelum berdoa? Ternyata berdoa penting nggak? Penting. Tapi lebih lagi daripada itu, Tuhan maunya kita juga pergilah. Pergi. Jangan cuma diem di tempat gitu ya. Pergilah, pergi. Ya. Nah, saudara, terkadang kita bingung. Saya juga kadang suka bingung. Bagaimana sih ya menginjili yang baik? Ada kesempatan saya ketemu orang-orang, ketemu sopir, ketemu karyawan, ketemu si A, ketemu si B. Bagaimana sih menginjili itu seperti apa? Kadang-kadang kita bingung, memulai dari kakaknya apa gitu. Nah, saudara, bagaimana kita menginjili, bagaimana kita harus menjadi berkat, itu kita belajar dari yang namanya Tuhan Yesus. Paling banyak, paling gampang itu kita belajar dari Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus itu adalah komunikator yang baik. Dia bisa berkomunikasi dengan siapapun juga, siapapun dia bisa berkomunikasi dengan sangat baik. Dia bertemu dengan seorang wanita yang kedapatan berbuat zina, dia bisa. Yesus bisa berbicara dan berkomunikasi dengan Sakeus pemungut cukai, atau dengan Lewi pemungut cukai, atau Yesus juga bisa bicara dengan seorang nelayan menangkap ikan, atau Yesus juga bisa berbicara, berkomunikasi dengan orang-orang yang sakit di banyak tempat. Di dalam pelayanannya dia bisa bicara. Yesus juga bisa bicara berkomunikasi dengan seorang perempuan Samaria yang bersuami banyak, suka kumpul-kumpul. Gimana caranya? Kita belajar dari Tuhan Yesus. Yesus bisa menjadi berkat buat banyak orang, bisa mempengaruhi banyak orang, mempengaruhi setiap orang yang diajak bicara, tapi tidak dipengaruhi. Dia bisa mempengaruhi, tapi tidak mempengaruhi. Tidak dipengaruhi maksud saya. Seperti itu yang Tuhan mau. Kita harus seperti Yesus. Kita harus sama seperti Yesus. Itu membangun yang namanya jembatan. Membangun jembatan. Kita harus membangun jembatan. Kita harus membangun jembatan. Seperti apa sih membangun jembatan? Contohnya gini. Sadar nggak saudara bahwa Tuhan itu, Yesus itu adalah jembatan. Jembatan kita. Dia membangun jembatan antara Allah dengan kita. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Antara Allah yang luar biasa kudus, yang tinggal di surga yang kudus, surga yang mulia, dia persatukan dengan kita yang ada di dunia yang hidupnya kotor, yang lebih cocok dibilang sampah, yang bisa lebih cocok disebut kotoran. Itu bisa. Kenapa? Karena ada jembatan itu, ada Yesus itu. Ada Yesus itu menjembatan ada Allah dengan manusia kita. Fungsinya apa? Yesus sebagai jembatan. Kita harus menjadi seperti Yesus, menjadi jembatan itu. Penting nggak menjadi seorang jembatan? Penting. Contohnya begini, gampangnya ya. Jembatan yang ada di Karawang ini yang saya lihat sangat bermanfaat itu jembatan yang ada di Citarum. Kalau saudara lihat ya di depannya
perumahan depannya perumahan Resinda itu ada jembatan yang menuju ke bypass, itu ada jembatan yang menghubungkan dua tempat ya, Jalan Tarumanegara itu dengan Kerawang Kota ada jembatan. Ukurannya nggak terlalu lebar, tapi fungsinya banyak. Kenapa? Saya katakan fungsi banyak. Coba bayangin kalau jembatan itu nggak dibangun. Katakan jembatan itu nggak dibangun sehari ini. Kalau orang dari Jakarta mau kemari ke Karawang Kota harus kemana? Pakai jalan mana? Harus lewatnya Karawang Timur baru bisa masuk Karawang Kota. Atau ke Cikarang dulu baru muter. Jauh nggak? Jauh. Tapi dengan adanya jembatan itu sehingga membuat jaraknya menjadi dekat, waktu bisa dipersingkat. Nah, itulah fungsi daripada jembatan. Kita manusia, kita sekarang ini adalah jembatannya Tuhan. Saudara, zaman sekarang ini Bible, Alkitab secara online bisa di download gampang ya. Aplikasinya ada kan di App Store, Play Store. Gampang sekali. Setiap orang bisa baca Alkitab. Semua orang yang mengenal Tuhan bisa nggak? Bisa. Tapi apakah mereka mau mendownload Alkitab dan mau membaca Alkitab? Nggak ada. Mereka melihat kita yang harus menjadi Alkitab buat mereka. Saudara tahu Alkitab kita ini terdiri dari 66 kitab. 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian yang baru. Jumlahnya berapa? 66. Perjanjian lama itu 39, perjanjian baru 27. Saudara tahu nggak kalau jumlahnya 66, kita adalah Alkitab yang ke-67. Kita semua, saudara dan saya, adalah Alkitabnya Tuhan yang ke-67. Yang dibaca oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan adalah kita. 1000 kali kita berkhotbah, tapi kita nggak memberikan teladan yang baik, menceritakan kebaikannya Tuhan, memberikan teladan hidup kita, percuma. Orang-orang tidak akan membaca. Dia hanya membaca teladan kita. Oleh sebab itu kita harus menjadi penyampai firman Tuhan lewat kesaksian hidup kita. Di rumah kita menyampaikan firman Tuhan kepada setiap orang yang kita temui, pembantu kita, supir kita, tetangga kita, tempat kita kuliah, sekolah, siapa yang kita menangkan? Ya teman-teman kita, teman kuliah, teman sekolah, terus kita bawa, saksikan firman Tuhan, kebaikannya Tuhan, kesaksian bagaimana Tuhan itu baik. Tuhan maunya begitu. Lanjut. Nah, Yesus adalah komunikator yang baik. Siapakah Yesus? Kita bicara tentang komunikator yang baik ya. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Di lain kesempatan Yesus berkata, Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan seterusnya. Di kesempatan lain Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat ke-5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, dan seterusnya. Dan Yesus juga pernah berkata di dalam Yohanes 13 ayat 13, dia berkata bahwa memang akulah guru dan Tuhan. Yesus juga pernah berkata bahwa dia adalah akulah gembala yang baik di dalam Yohanes 10 ayat 11. Yesus juga pernah berkata bahwa dia adalah akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Ya, saudara lihat bahwa Yesus itu adalah roti, terang, pintu, pokok anggur, guru dan Tuhan. Dia juga adalah gembala. Menurut saudara yang paling benar yang mana? Roti, terang, pintu, pokok, anggur, gembala, atau guru dan Tuhan? Mana yang benar? Mana yang benar?
Angkat tangannya. Yang benar mana? Semua benar, betul Pak. Semua benar. Saya mancing doang ya. Semua benar. Kepada setiap, maksudnya adalah kepada setiap orang Yesus bisa menjadi seorang komunikator yang baik. Kepada seorang yang lapar, dia katakan, akulah roti. Lapar secara rohani, dia katakan, akulah roti. Roti hidup. Kepada orang yang tersesat di dalam hidupnya, Yesus berkatakan, akulah terang dunia. Dengan terang dunia dia bisa melihat yang gelap menjadi terang, tidak tersesat lagi. Dan Yesus katakan kepada orang-orang yang tersesat, tidak tahu jalan keluar, dia katakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Sama. Yesus bisa bicara dengan banyak orang. Kita pun harus sama seperti Yesus bisa bicara dengan banyak orang. Dia katakan juga, akulah pokok anggur. Dia katakan juga, akulah guru dan Tuhan. Dia katakan kepada orang-orang yang butuh penggembalaan, dia katakan, akulah gembala. Dia bisa jadi siapapun juga. Itulah Yesus. Kita harus sama seperti Yesus. Bisa seperti Yesus. Bertemu dengan semua orang dan bisa menjembatani antara Tuhan, firman Tuhan, Allah kita, Tuhan kita dengan orang tersebut untuk memenangkan jiwa mereka. Karena mereka juga harus mengenal Tuhan, bahwa mereka juga harus mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, saya bersaksi sedikit. Di awal tahun 2020, bulan Maret, kami, maksudnya Pak Gembala, Pak Denny, Pak Hendy ngajak saya untuk pergi ke Rote ya. Tahu ya semua. Pasti Pak Denny juga udah cerita sama jemaat di sini. Kami pergi untuk misi di Pulau Rote, Kupang. Rote dan Kupang itu pada awalnya saya pikir sesuatu yang susah lah, jauh gitu ya, karena memang terletak di Indonesia yang paling selatan ya Pak ya. Timur. Indonesia paling selatan. Timur Dan selatan ya, termasuk yang paling timur dan paling selatan dari Indonesia. Artinya kalau kita ada di Pulau Jawa, di Karawang ini, jauh banget ya. Dan keadaannya saya pikir bakalan susah. Anak-anak saya juga berpikir, wah susah Pak. Ke Rote mah, Pak. Dia bilang, anak-anak saya ngomong gini ya, Pak, kalau kepengen jalan-jalan mah ya, dikasih tahu nih, jangan ke Rote Pak, mendingan ke Bali. Oh Bali kan enak, bagus, pemandangannya bagus, makanannya enak, bisa main air, berenang dan seterusnya. Pokoknya enak lah ke Bali. Ngapain Papa capek-capek ke Rote? Ngapain sih susah-susah ke Rote? Saya bilang, Tuhan tunjukkan saya kehendak-Mu, apa yang harus saya katakan pada anak-anak saya. Emang kalau secara daging saya pilih ke Bali dong, ngapain ke Rote susah-susah gitu. Sampai di sana juga saya mesti ngajar gitu ya, mesti melayani, capek juga. Saya pikir keluar uang juga, tapi tiba-tiba Tuhan kasih saya hikmat. Beberapa tahun setelah saya keluar dari Karawang, saya pindah ke Bandung. Saya bergereja di salah satu gereja yang besar di Bandung, namanya GBIS ya, di Bandung. Di gereja ini rupanya sedang Tuhan izinkan satu hal yang besar terjadi ketika pandemi corona masuk, dan 10 orang pekerjaannya termasuk gembala besarnya dipanggil pulang Tuhan. Mereka meninggal satu demi satu, termasuk teman saya yang satu full dengan saya di Bandung. Dia juga mengalami yang namanya sakit COVID-19, kehilangan penciuman, hilang rasa, makan apapun nggak ada rasanya, dan ketakutannya luar biasa. Setiap hari nggak bisa tidur karena yang dipikirkan dia bakal mati. Setiap hari dia diteror, satu orang mati, temannya dia takut. Besoknya si Anu mati, besoknya si Anu mati. Waduh, si ini mati. Ketakutan sekali, takut ya. Tapi luar biasanya udah beberapa bulan ini saya nggak ada kesempatan buat ke Bandung. Itu lagi ibadah karena banyak panggilan, banyak undangan untuk menyampaikan firman Tuhan, termasuk
dari Pak Denny untuk kerotek. Dari situ saya belajar bahwa bagaimanapun juga kerotek jauh lebih baik. Saya bilang sama anak saya kalau disuruh ke Tarsis, tetap saya akan pilih Niniwe. Saya bilang Niniwe buat saya adalah rote, Tarsis buat saya adalah Bali. Emang enak ke Tarsis, Bali menyenangkan, semua enak, main-main, makan enak, tidur enak, jalan-jalan, senang-senang, happy. Sedangkan yang namanya Niniwe buat saya adalah rote tadi. Nah dari situ saya dikasih hikmat sama Tuhan. Kamu harus bersyukur bahwa kita pergi ke rote. Kenapa saya terhindar dari yang namanya COVID itu? Kalau mas saya juga ikutan ke bawah, saudara. Bisa ikutan ke bawah. Dan saya nggak ada di hari ini. Saya nggak ada di sini hari ini. Semuanya itu karena Tuhan. Tuhan lalukan saya dari bahaya COVID. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya ya. Puji nama Tuhan. Jadi saudara, kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Baik, saya akhiri firman Tuhan di pagi hari ini. Waktu saya sudah 40 menit ya. Kita akhiri dengan quote ini. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kita baca bersama-sama. Katakan dan dibacakan dengan keras ya. 1, 2, 3. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama kita di dunia ini, bukan sebaliknya menjadi orang bodoh yang dibinasakan oleh dunia. Baik,